Bagi saya, pernyataan Valdo Maldini itu tamparan keras buat Anies Baswedan dan juga pengurus Formula E saat ini. Nah, setelah dibantah oleh pihak istana, Anies Baswedan dan Bambang Susatyo pun langsung sibuk mengklarifikasi berita soal penentuan sirkuit Formula E yang katanya akan ditentukan oleh Presiden Jokowi. Memang benar, Gubernur DKI Jakarta sudah ajukan waktu untuk menghadap Presiden dengan mengajak serta CEO Formula E. Namun, sebaiknya Pemprov DKI dan panitia penyelenggara memprioritaskan dulu untuk menuntaskan semua permasalahan yang dihadapi. Venue, jalur, termasuk tata kelola harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepatutan. Kan aneh juga, apa-apa nanti harus bertemu dengan Presiden terlebih dahulu. Kan kita punya aturan dan prosedur. Berita soal penentuan sirkuit Formula E yang katanya akan ditentukan oleh Presiden Jokowi. Jujur saja ya, kasus Formula E ini ibarat buah si malakama bagi Anies Baswedan. Mau maju kena, mau mundur ini juga kena. Lagi mana coba, uang mau mundur juga, duitnya sudah kadung disetor ratusan miliar rupiah. Bebanan anggaran kepada Formula E ini masih dari APBD, apakah tidak bisa mencari sumber dana lainnya gitu. Nah, itu apa kira-kira pertanyaan dari teman-teman anggota DPRD, terutama di Badan Anggaran begitu. Yang kedua adalah menyangkut tempat. Apakah bisa dilakukan itu Formula E dilaksanakan di Monas? Nanti apakah itu tidak menyalahi peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas jalan raya, itu juga harus dipertimbangkan. Seperti biasa, Abu Joger siapkan kambing hitam Formula E, Dirut Jakpro dipecat. Berbicara soal anggaran Pemprov DKI, memang sejak era pemerintahan Abu, segalanya menjadi tidak jelas. Selain sudah berkali-kali kelebihan bayar, banyak sekali anggaran yang entah di mana, dengan siapa dan semalam berbuat apa. Contohnya yang sekarang sedang heboh adalah terkait dana Formula E yang kabarnya akan diajukan interpelasi oleh DPRD, fraksi PDIP, dan PSI. Tapi penulis harus jujur kalau Abud punya pertahanan berlapis terkait masalah anggaran ini. Pertahanan pertama adalah Kadrun sebagai pengalih opini masalah di DKI Jakarta. Walaupun pengalihannya hanya itu saja, kalau nggak Juliari, paling Harun Masiku. Kita harus akui bahwa Kadrun adalah pasukan yang siap malu demi membela Abud. Pertahanan kedua ada di KPK Taliban yang dikuasai oleh Novel Baswedan. Saat ini KPK Taliban sedang menghadapi masalah terkait anggotanya yang banyak tidak lolos TWK. Novel Baswedan bahkan meminta dan menyurati Jokowi agar dia dan teman-teman KPK Taliban bisa segera diangkat jadi ASN walaupun tidak lulus TWK. Untuk masalah KPK, penulis harap Jokowi tidak kena jebakan Batman. Cuekin saja si Novel. Nanti kalau diangkat, tetap Jokowi yang akan disalahkan dengan tuduhan intervensi urusan internal KPK. Penulis yakni Jokowi tidak akan menanggapi ocehan si Novel biarpun sampai bibir Novel jontor. Pertahanan lapis ketiga adalah pertahanan yang paling kuat, yaitu TGUPP. Penulis sampai saat ini tidak tahu apa hasil kerja TGUPP yang katanya tim untuk mempercepat pembangunan getah-getih Waring Kali Item, jembatan Instagramable, atau jalur sepeda kali. Tapi kalau cuma itu sih nggak perlu TGUPP yang jumlahnya puluhan. Seorang wali kota saja penulis kira bisa untuk membangun semua itu. Tapi yang jelas TGUPP ini dipenuhi orang-orang berpengalaman dengan masalah hukum. Seperti contohnya Bambang Wijayanto yang berpengalaman menghadirkan saksi palsu di pengadilan. Inilah tim yang selalu menyelamatkan Abud dari masalah kelebihan bayar. Dugaan korupsi seperti kasus DP 0% dan Formula E juga masalah lainnya. Setelah lama mengikuti berita Abud bersama TGUPP, penulis melihat ada satu kebijakan yang sering dilakukan Abud dan timnya jika terjadi suatu masalah, yaitu menyiapkan kambing hitam dengan memecat orang-orang terkait. Kita tidak perlu kaget dengan semua ini, karena kita bisa lihat dari tingkah Abud yang selalu muncul jika ada berita prestasi. Namun ketika ada berita buruk, maka biasanya Riza Patria tukang cebok yang akan muncul. Contoh, soal peningkatan dan penurunan kasus COVID di Jakarta. Berikut penulis berikan daftar-daftar orang yang pernah dipecat karena dijadikan kambing hitam oleh Abud dan TGUPP. Abud mencopot Kadis Lingkungan Hidup dan Wali Kota Jakpus terkait kerumunan bibit. Abud mencopot Kadis Perumahan karena rumah DP 0% yang tidak lebih baik dari rusun itu tidak laku.